kunci keberhasilan kita bisa selamat dari pandemi COVID ini adalah bila setiap pribadi itu punya pemahaman yang benar tentang COVID-19 dan hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Kalau semua orang paham kayak gitu, otomatis ini akan lebih baik. Bagaimana pendapat narasumber terhadap kepatuhan protokol kesehatan masyarakat Surabaya terkait kekhawatiran second wave pandemi? Jadi, ya ini mungkin Mas Yuda sama Pak Udi juga pasti kan orang lapangan pasti gimana menilai orang seperti itu. Mas Yuda dulu deh, Mas Yuda dulu. Oke, kalau saya itu memetakan wilayah-wilayah bencana di Surabaya ini saya petakan sebenarnya. Saya punya peta. Kalau kita lihat di Surabaya Barat, nah di Surabaya Barat itu secara data itu paling rendah tingkat ditemukannya gejala-gejala itu. Yang paling parah itu di Surabaya Utara, dan ada satu di Surabaya Selatan karena kasus rumput itu rokok Samborna itu ya. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat kemarin pada masa-masa PSBB di Surabaya Barat itu jalan begitu sepi, jalan HR Muhammad, Majen Sungkono itu sangat sepi. Tetapi kalau kita masuk ke daerah Jalan Pogot, Simokerto itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu saya namakan mereka wilayah Surabaya Ruwet, istilah saya begitu. Nah, tetapi memang kita harus menyadari ya begitulah keadaan masyarakat kita. Jadi ada faktor-faktor intelektual yang mesti dipahami. Ada masyarakat kita yang masih mempermasalahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pandemi ini, karena masyarakat kita itu jangankan masalah COVID ya, masalah kesehatan saja loh itu masih jadi masalah. Kalau di luar negeri itu masyarakat sudah sadar untuk budaya periksa kesehatan, namanya. Tapi kalau di masyarakat kita itu kalau nggak lugur geblak itu nggak bakalan ke dokter, kan begitu. Kalau nggak sampai mereka tergeletak, nggak bisa bergerak, mereka nggak bakalan ke dokter, kan begitu. Nah, apalagi ini virus yang nggak nampak, belum secara nyata mereka rasakan, mereka tidak akan terpengaruh dengan itu. Nah, solusinya adalah bagaimana komitmen para petugas pemerintah yang dibantu oleh para relawan itu bisa mendorong masyarakat supaya patuh dengan hal itu. Dan sebenarnya itu bisa dilakukan. Contohnya kalau kita masuk hal yang paling kecil ya, contohnya Indomaret namanya. Kalau kita sekarang masuk Indomaret tanpa masker, pasti akan disuruh keluar, nggak boleh belanja. Ya nggak? Gitu. Kalau kita datang masuk Indomaret gitu ya, kalau kita nggak pakai masker, kita pasti akan didatangi oleh karyawannya itu untuk disuruh keluar dulu, ditanya, Pak punya masker apa enggak? Kalau enggak, ya dulu beli, kalau enggak gitu, disuruh keluar dulu untuk pakai masker. Nah, artinya bahwa di Indomaret saja itu bisa melaksanakan itu. Apalagi seharusnya di kompleks kota yang ada petugas Satpol PP, ada polisi, ada masyarakat Dalmas, Linmas, dan segala macam itu. Itu kalau dijalankan secara konsekuen, masyarakat pasti akan patuh dan dibantu oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama seharusnya. Karena seharusnya tokoh agama itu menjadi pemeran penting di dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Tapi karena di satu sisi masyarakat kita, tokoh-tokoh agama kita itu banyak yang masih mempertentangkan perdebatan penuh dengan protokol kesehatan ini, akhirnya jadi masalah juga. Nah, hal ini saya kembalikan kepada secara global, secara kolektif, saya berharap pemerintah bisa lebih tegas dalam melaksanakan PSBB, lockdown, dan lain-lain. Artinya sebenarnya dalam beberapa kasus, pemerintah sendiri itu memberikan contoh yang kurang bagus. Contohnya pembukaan pasar pangan di Jatim Expo, atau pelaksanaan pembagian BLT, gitu. Nah, di satu sisi mereka menyarankan orang untuk menjaga jarak, tapi di satu sisi pada pelaksanaan program pemerintah sendiri, mereka tidak berhasil.
Nah, ngatur barisan nang kantor pusat gak iso ngatur wilayah Surabaya ruwet dan bisa. Nah, makanya perlu banyak pihak untuk bisa, terutama tokoh agama, tokoh-tokoh yang dimana suaranya berpengaruh dan bisa membuat perubahan pada masyarakat. Begitu Mas Nando. Ya, Pak Udi, ya gimana kalau kepatuhan protokol kesehatan masyarakat yang dari Pak Udi ketahui? Ya, kalau kita lihat pemahaman tentang protokol kesehatan di masyarakat Surabaya, ya tadi apa yang sudah dijelaskan Mas Yuska itu sangat lengkap. Beliau bisa menyajikan dari per wilayah, ya. Jadi misalnya dikatakan wilayah barat sampai boleh dikatakan jalan sepi kalau daerah utara atau apa. Jadi kembali lagi itu sebenarnya background dari masyarakat itu sendiri, ya. Jadi kalau kita katakan hari ini kalau kita keluar rumah, kita takut mati kena COVID. Tapi kalau kita berdiam terus di rumah, kita takut mati dengan kelaparan. Ya, ini juga satu yang kita katakan sulit untuk ini. Tapi kalau dari saya lihat tentang tata tertib protokol untuk di Kota Surabaya, dibandingkan kalau kita mau lihat Indonesia secara luas, Surabaya juga sangat termasuk yang kita katakan boleh dipuji itu sangat bagus. Ya, dari awal sampai saat ini kita lihat sangat bagus. Ya. Tentunya memang tidak bisa sempurna. Apa yang kita katakan? Banyak orang kadang-kadang ya di WA, di mana saya kadang-kadang baca ini, kadang-kadang kita bisa dia lihat, oh grafik Jawa Timur penyumbang apa itu yang positif COVID yang paling banyak atau apa. Saya sering mengatakan kepada teman, kamu bandingkan itu harus dilihat. Kenapa hari ini boleh dikatakan dalam minggu ini atau ini akhir-akhir ini Jawa Timur penyumbang paling banyak. Tapi coba dibandingkan dengan daerah lain. Kenapa? Karena di Jawa Timur, terutama Surabaya Raya, ini dia mengadakan tes massal tentang untuk rapid test itu paling banyak. Dan orang sampai mau tes itu sampai antri. Padahal di tempat lain kadang-kadang garda terdepan sudah sampai ke pasar tradisional, kemana. Malahan mereka di demo. Mereka disuruh pulang, disuruh apa. Nah, gimana? Daerah yang tidak pernah ada tes, kita malah tahu perkembangan di sana banyak. Karena apa? Jangan salah, karena banyak orang yang dia terpapar, tapi karena dia sehat, dia tidak ada gejala, itu yang membuat cilaka. Ya, jadi kalau kita lihat Surabaya, saya katakan juga cukup baik, ya kalau menurut kacamata saya. Tapi kembali lagi kalau kita mau lihat secara keseluruhan untuk apa? Ya kembali lagi peran ya kita tidak bisa semua harus kembali lagi ke pemerintah, kembali lagi ke aparat. Ya, ibarat sekarang antara polisi dan maling. Ya, polisi ada satu, malingnya ada berapa banyak. Ya, jadi kembali lagi harus kita sebagai masyarakat umum, kita harus menjadi polisi sendiri. Kalau kita menjadi polisi sendiri pasti lebih aman. Sama dengan seperti COVID ini, kalau kita semua orang sadar dengan baiknya untuk pakai masker untuk apa? Satu, supaya kita nggak tertular. Kedua, kita tidak menjepretkan kita punya air ludah atau apa ke orang lain. Itu yang harus kita paham dulu. Kalau semua orang paham kayak gitu, otomatis ini akan lebih baik. Nah, dan kalau pemerintah cuma satu aja, kalau dia sudah bikin satu aturan, tolong aturan itu harus juga betul-betul disosialisasikan sampai ke masyarakat bawah. Mereka yang gampang mengerti. Contoh sekarang dikatakan new normal. Banyak orang new normal dianggap normal baru itu dianggap diambil yang normalnya. Dianggap, oh sekarang kondisi sudah normal. Gitu loh. Jadi bukan lagi tata kehidupan yang baru itu bukan dianggap kayak gitu. Jadi dianggap normal sekarang ini. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat di jalan mereka yang muda-muda oh sudah nggak pakai masker, ya memang banyak karena mereka anggap itu new normal. Begitu, terima kasih. Ya, mungkin sedikit saja Pak Udi sebelum akhir dari talk show ini. Kira-kira langkah dari KBI ke depannya itu gimana? Entah kita nanti mau new normal atau mungkin kita PSBB-nya mau berjilid-jilid, itu langkahnya mau seperti apa teman-teman dari KBI ini untuk menghadapi corona? Ya, kalau di KBI tentunya kita punya panutan, yaitu kita punya guru-guru kita Sangha, ya terutama dari Sangha Agung Indonesia, mereka sebagai tim pengarah kita senantiasa sebagai umat atau sebagai yang bekerja di lapangan, kita pasti sering mendapatkan arahan-arahan. Sampai saat ini kita katakan contoh, misalnya pemerintah Kota Surabaya sudah memperbolehkan ya tempat rumah ibadah yang sudah siap untuk melakukan kebaktian bersama, tapi tentunya kita harus satu, mengikuti protokol kesehatan dengan betul-betul sungguh-sungguh. Yang kedua,
tempat ibadah ya itu tempat duduknya, kalau menurut banyak orang ngomong, oh antara saya duduk dengan kiri, kanan, depan, belakang cukup 1 meter. Tapi waktu kita telekonferensi dengan Ibu Wali Kota, beliau minta harus 2 meter. Makanya kita juga harus siapkan 2 meter. Udah itu dengan masuk untuk wilayah masuk untuk ke gedung, itu kita harus ada bilik steril, yaitu bilik desinfektan. Nah, itu juga kita adakan, tapi harus juga kita tahu dengan bijak juga. Jangan dengan cairan-cairan yang terlalu ini merusak kulit atau misalnya kena mata orang, akhirnya mengakibatkan jauh lebih fatal. Makanya kita harus juga cari cairan yang kira-kira dia kena kulit bisa tidak masalah. Udah itu ini memang sudah biasa umum dipakai atau apa, tapi dia juga sekaligus bisa membunuh kuman atau virus. Nah, itu yang harus kita inikan. Udah itu yang tidak lazim lagi, mungkin kalau kita di tempat ibadah, khususnya untuk agama Buddha, kita biasakan waktu kebaktian kan duduk di matras misalnya. Nah, di matras itu masing-masing kan di tempat wihara sudah ada disiapkan. Nah, ini sekarang kita menganjurkan setiap umat yang mau datang itu harus membawa, kalau di Muslim itu seperti kayak sajadah gitu, kain. Jadi kain itu nanti mereka bawa dari rumah sendiri, mereka untuk nutupi tempat matras itu, sehingga nanti mereka pulang, mereka bisa bawa pulang. Juga gitu, kita naik tempat ada masalah kita tidak boleh pakai sepatu atau sandal karena tempat menjaga kesucian. Ya kita anjurkan mereka masing-masing bawa tas, bag atau apa gitu untuk mengisi, mereka punya sandal, sepatu atau apa mereka isi sendiri. Jadi tidak lagi berkerumunan nanti mau cari sandal, cari apa ada di sana. Nah, sebagai contoh kita di BDC kebetulan tangganya memang ada sisi utara dan sisi selatan. Jadi kita juga tangga naik kita bedakan dengan tangga turun. Supaya apa? Supaya waktu ada yang naik, ada turun, dia tidak bertatap muka. Ya, itulah yang kita lakukan. Jadi kita tetap optimis saja ya, walaupun kita katakan saat ini kondisi ya belum normal, tapi bagaimanapun optimis dan kita semangat itulah membuat kita bisa bertahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Udi. Dari Mas Yuska, kira-kira gimana langkah ke depan Gus Durian yang untuk menghadapi COVID ini, entah mau PSBB atau new normal? Sedikit saja Mas Yuska, mungkin. Yang jelas, ke depan kita lebih akan mengintensifkan masalah sosialisasi. Jadi kami sudah sudah merancang dan akan melaksanakan kegiatan yang bersifat meningkatkan pendidikan publik tentang protokol kesehatan dan COVID-19 ini. Karena bagi kami, informasi itu sangat penting. Kunci keberhasilan kita bisa selamat dari pandemi COVID ini adalah bila setiap pribadi itu punya pemahaman yang benar tentang COVID-19 dan hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Itu, Mas. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber dan bagi para Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah bergabung. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau saya boleh merangkum setengah menit, ya dari awal tadi mungkin dari Mas Yuska menjelaskan bahwa perbedaan agama, ras, suku menjadi kekuatan bukan kelemahan. Kemudian adalah tugas kita bersama untuk mempertahankan kultur dan budaya Indonesia ya di era modern ini. Kemudian tadi dari Pak Udi bagus sekali bahwa menyatakan bahwa warisan terbaik yang bisa diberikan adalah kebudayaan atau cara hidup yang baik, yaitu menolong orang lain. Kemudian tadi Gus Durian dari Mas Yuska juga menjelaskan bahwa Gus Durian mempunyai 9 nilai Gus Durian sebagai pedoman berkegiatan di Gus Durian untuk berkaitan dengan pluralisme dan toleransi. Pancasila adalah final dan konsekuensi logis karena adanya perbedaan. Jadi Pancasila bukan menciptakan perbedaan, namun bersatu dalam perbedaan. Kemudian Pak Udi juga mengatakan bahwa di era COVID ini sangat penting sekali untuk mawas diri, jadi kita, atau mungkin bisa dikenal sebagai praktik mindfulness, dan toleransi menurut Mas Yuska adalah merupakan pengalaman, jadi bukan hanya teori yang kita baca di buku. Virus corona ini mengena ke semua orang tanpa kecuali, jadi tidak memandang ras dan budaya, jadi semuanya terkena, jadi kita harus sebaiknya menolong sesama, menyebarkan kebaikan melalui kegiatan nyata, dan menggunakan media sosial selain merupakan bentuk tanggung jawab delivery, dan kita juga bisa menginspirasi orang untuk berbuat baik, bukan untuk menyombongkan diri tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Udi.
Era new normal adalah bukan memikirkan diri sendiri, namun menyelamatkan orang lain. Berbuat baik itu lakukanlah, karena itu berguna bagi orang lain dan diri sendiri. Ya, sekian dari saya.